Selasa 21 November 2023 itu bener-bener spesial banget. Ada aja huru-haranya. Dari masa yang ngebakar ranting-ranting di depan gedung balai kota sampai pagar balai kota dibobol dan dipajang di tengah jalan. Kok bisa? Ini cerita gue dari lapangan. Lanjutin ceritanya, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Cerita dari Lapangan. Di situ banyak banget video yang gak kalah seru dari behind the scene kita liputan di lapangan. So, subscribe sekarang. Lanjut, guys, sudah tahu belum? Upah minimum provinsi alias UMP 2024 udah ditetapin. Pertama UMP Jakarta yang udah ditetapin Selasa 21 November kemarin. UMP Jakarta sekarang udah naik dari yang tadinya 4,9 juta rupiah sekarang jadi 5.067.381 juta rupiah. Tapi ada cerita di balik Selasa keramat kemarin sebelum penetapan UMP dilakuin loh. Hari Selasa kemarin gue ditugasin untuk ngawal penetapan UMP di balai kota. Gue emang udah standby di balai kota dari jam 9 pagi karena belum ada info nih sebenarnya penetapan atau pengumuman si UMP Jakarta ini bakal dilakuin jam berapa, itu belum ada. Jadi better gue kesana lebih pagi daripada ketinggalan kan. Tiba-tiba di press room balai kota temen wartawan gue ada yang bilang, guys di depan ada demo loh. Masih ada nggak? Nanti pas kita ke depan ternyata ada aksi massa nih menolak upah murah dari Aliansi Buruh. Nah, harapan kita Bapak Gubernur berani memberikan sebuah keputusan yang bijak buat kaum buruh DKI Jakarta. Nah, sebagai catatannya, tahun lalu saja beliau berani menetapkan kenaikannya itu 5,6% tahun lalu. Nah, artinya kami berharap beliau bisa memberikan kenaikan yang pantas sebagaimana usulan dari Serikat Pekerja Serikat Buruh. Itu kenaikannya itu di angka UMP-nya 5,6 juta ya. Seperti itu. Jadi kira-kira sekitar 15%. Setelah isoma dan makan siang, setelah jam 1 siang aksinya dimulai. Kita wartawan-wartawan juga pada ke depan lagi untuk ngecek situasi dan kondisi. Saat itu jam 1 siang suasana masih kondusif. Bahkan jalan Medan Merdeka Selatan di area balai kota menuju Perpusnas BUMN itu masih dibuka. Bahkan masih ada Transjakarta yang beroperasi di saat itu. Kita bebas menyanyikannya kawan-kawan sekalian. Jangan sampai tahu ini dipertontonkan oleh rejim Jokowi di mana PJ Gubernur yang tidak 2 tahun jadi PJ Gubernur. Kawan-kawan sekalian, tidak ada istilah handphone, tidak ada istilah internet. Kita suarakan kebutuhan hidup buruh itu dengan realita yang ada. Habis sambil gambar, gue balik lagi ke press room buat bikin berita. Dilala jam 3 sore, kok heboh gitu ya. Temen gue wartawan gue juga bilang kayak, wah demonya rusuh gitu. Terus semua yang di press room itu akhirnya keluar ke depan buat ngecek. Itu pas gue ke depan, tuh kondisi pagar udah ada yang penyok. Bukan penyok sih, tapi kayak miring gitu loh, jatuh. Tapi masih di tempat. Terus ada api, ternyata mereka juga ngebakar ranting-ranting di depan balai kota, di depan pagar yang penyok itu. Udah gitu ya, gue ngecek lagi ke sisi sebelah kiri gitu, ke sebelah kiri, pagarnya beneran udah jatuh. Udah selain jatuh itu sama mereka, sama massa, diambil lagi, dibobol, dibawa ke tengah jalan. Dan itu saat itu kondisi jalanan lalu lintas itu jalan Medan Merdeka Selatan itu udah ditutup. Udah nggak ada kendaraan yang lewat melintas di area situ. Geser.
enak videoin itu. Ayo, jangan ribut. Dari dalam ada yang bantu Itu wah, itu situasi udah chaos banget sih. Sekitar jam 3:30 sore itu polisi akhirnya pada turun tuh. Udah pada turun karena udah rusuh banget gitu. Baik, sekali lagi. Ya, sekali lagi mohon untuk media. Baik, sekali lagi saya mengimbau untuk masyarakat berdiri. PG-nya sudah keluar dulu Pak, nggak begini Pak. Mainnya nggak begini. Ya, selanjutnya saya Heru. Polisi yang harusnya mengayomi kita, memfasilitasi kita, juga tidak bisa mempertemukan kita dengan PJ Gubernur. Akhirnya kan itu dibubarin. Kita juga sampai kayak di wartawan-wartawan yang pada turun ke lokasi demo itu kayak diingetin juga kayak mundur. Setelah akhirnya bubar gitu, kita wartawan-wartawan juga balik lagi masuk ke dalam balai kota untuk nungguin pengumuman dan penetapan dari UMP Jakarta 2024. Pas kita masuk, kita ketemu Sekretaris Daerah Jakarta, Pak Joko Agustiono, dan ya kita akhirnya wawancara dia dikit gitu ya. Kita nanyain, Pak, kenapa kok belum sampai sekarang belum diumumin? Terus kenapa tadi pas masanya demo Bapak nggak ke depan gitu, nyamperin untuk diskusi atau gimana gitu. Minta bertemu dengan perwakilan Peru di depan Pak, itu kenapa nggak ada perwakilan Pak Peru nggak keluar Pak? Loh, saya keluar kok mereka udah ribut. Datang aja langsung Pak. Apa? Datang Ketika langsung. Ya saya kesana. Tapi yang sampai tadi kemana Pak? Sampai ke situ. Cuman kayaknya belum sempat ada diskusi berarti, kayak Pak? belum sempat diskusi, kayaknya udah diambil alih sama polisi. Oh. Tapi pas tadi lagi damai Bapak nggak kesana Pak? Saya rapat kan? Saya rapat sama Pak Gubernur. Oh, Pak Hari juga nggak datang nanti. Ya sama rapat semua. Berarti tadi penyemas demo itu lagi berlangsung rapat ya Pak ya? Rapat pembahasan ini juga salah Berarti satunya. Berarti udah selesai pembahasannya ya, Pak? Ah, belum selesai, Pak Gubernur masih di dalam. Lagi rapat. Sebentar lagi kita keluarkan ya. Bukannya pembahasannya udah selesai Pak, tadi pagi tinggal pengumuman aja Iya. Pak. Iya, Tadi pagi dia kan berdoa dulu supaya menguntungkan semua pihak, ya toh. Buruhnya ada kenaikan, dari pihak pengusahanya juga tidak terlalu merasa terbebani. diumumkannya secara resmi ke media atau cuma sekedar rilis saja Pak? Kayak dahulu-dahulu Ada Pak. konvers dong Pak, ada konvers dong Pak. Ada konvers dong. Oh, berarti sampai maghrib ini masih berdoa nih ya Pak? Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu nih guys. Sekitar jam 4:30 sore, Pak PJ Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi Hartono, itu akhirnya konvers soal penetapan UMP Jakarta 2024. Hasilnya maka Pemda DKI menetapkan alfa yang tertinggi, yaitu 0,3, ya, alfa yang tertinggi 0,3 sesuai dengan PP 51 2023. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, yaitu alfanya maksimum 0,3. Jadi rupiahnya dari 4,9 menjadi 5.067.341. Gimana? Kalian udah puas sama kenaikan UMP Jakarta 2024 ini? Tapi ya guys, si UMP Jakarta 2024 ini jadi yang terbesar loh di antara provinsi-provinsi lainnya. Walau memang naiknya hanya sebesar Rp160.583 dan besaran kenaikan ini kalah sama Provinsi Maluku Utara sebesar Rp221.646. Tapi kalau secara total Jakarta itu jadi yang terbesar. Nah, segitu dulu cerita gue dari lapangan. Kalau kalian kepo sama cerita-cerita lainnya, makanya jangan lupa nonton video gue yang lainnya di cerita dari lapangan. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. See you.